Mantan suami dan mertua kaget. Saat aku datang ke pernikahan mantan suamiku diantar mobil Porsche dan dikawal ajudan. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Mentari pagi menyusup malu-malu melalui celah gorden kamarku, menciptakan garis-garis cahaya keemasan di atas lantai parket. Biasanya, pemandangan ini akan membangkitkan semangatku, mengingatkanku pada hari baru dan peluang yang terbentang di depan. Namun, pagi ini terasa berbeda. Ada sebuah gejolak aneh di dalam diriku, sebuah campuran antara rasa penasaran dan kecemasan yang sulit untuk kutepis. Namaku Risa. 5 tahun yang lalu, namaku pernah bersanding dengan nama Randy di buku nikah. 5 tahun yang lalu, aku adalah bagian dari keluarga Wijaya, keluarga terpandang di kota ini. Namun, itu semua hanyalah kenangan yang kini terasa seperti mimpi buruk yang perlahan memudar. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Di atas meja rias, tergeletak sebuah kartu undangan berwarna krem dengan tinta emas yang berkilauan. Nama Randy terukir jelas di sana, diikuti oleh nama seorang wanita yang asing bagiku, Anya. Undangan pernikahan mantan suamiku. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Sudah 5 tahun sejak kami berpisah. Namun nama Randy masih mampu menimbulkan reaksi dalam diriku. Bukan lagi rasa cinta, tentu saja. Lebih tepatnya, sebuah campuran antara rasa sakit yang pernah kurasakan dan sedikit rasa ingin tahu. Aku ingat betul bagaimana awal pertemuanku dengan Randy. Saat itu, aku masih seorang mahasiswi tingkat akhir di sebuah universitas negeri. Randy, dengan ketampanan dan karismanya, berhasil membuatku jatuh hati. Ia adalah putra tunggal keluarga Wijaya, pemilik beberapa perusahaan besar di kota ini. Di mata teman-temanku, aku adalah wanita paling beruntung karena berhasil mendapatkan hati seorang pria idaman. Awal pernikahan kami terasa seperti dongeng. Randy sangat perhatian dan romantis. Kami sering menghabiskan waktu bersama, berbagi mimpi dan harapan untuk masa depan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Perlahan tapi pasti, aku mulai merasakan adanya tembok tak kasat mata yang memisahkan kami. Tembok itu bernama Ibu Widya, ibunda Randy. Sejak awal, Ibu Widya tidak pernah menyukaiku. Ia merasa aku tidak sepadan dengan putranya. Aku hanyalah seorang gadis biasa dari keluarga sederhana. Jauh berbeda dengan latar belakang keluarga Wijaya yang kaya raya dan memiliki koneksi luas. Setiap hari, ada saja sindiran halus atau komentar pedas yang dilontarkan Ibu Widya kepadaku. Mulai dari cara berpakaianku, caraku menata rumah, hingga masakanku yang katanya tidak seenak masakan koki pribadi mereka. Randy, yang dulunya selalu membelaku, lama-kelamaan mulai terpengaruh oleh ibunya. Ia menjadi lebih sering diam dan menghindari konfrontasi dengan ibunya. Bahkan jika itu berarti mengorbankan perasaanku. Aku mencoba untuk bersabar dan berusaha untuk mengambil hati Ibu Widya. Aku melakukan segala cara, mulai dari belajar memasak resep-resep kesukaannya, hingga ikut serta dalam acara-acara sosial yang ia adakan. Namun, semua usahaku seolah sia-sia. Di mata Ibu Widya, aku tetaplah orang asing yang tidak pantas untuk putranya. Konflik semakin meruncing ketika kami mulai membicarakan tentang memiliki anak. Aku sangat ingin segera memiliki momongan. Namun Ibu Widya memiliki pandangan lain. Ia merasa aku belum cukup matang dan tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menjadi seorang ibu yang baik bagi cucu-cucunya. Ia bahkan secara terang-terangan mengatakan bahwa ia lebih memilih Randy menikah dengan wanita lain yang lebih sepadan dengan status sosial keluarga mereka.
Kata-kata itu menghantamku seperti petir di siang bolong. Aku merasa harga diriku sebagai seorang wanita diinjak-injak. Randy, yang seharusnya menjadi pelindungku, hanya bisa menundukkan kepala dan tidak berani membantah ibunya. Saat itulah, aku mulai menyadari bahwa pernikahan ini tidak akan pernah bahagia. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ibunya dan merasa tidak dihargai di rumahku sendiri. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan perdebatan yang melelahkan, aku memutuskan untuk mengakhiri pernikahan ini. Perceraian itu terasa sangat menyakitkan. Namun aku tahu bahwa itu adalah keputusan yang terbaik untuk diriku. Aku tidak ingin terus-menerus hidup dalam ketidakbahagiaan. Setelah resmi bercerai, aku memilih untuk fokus pada diriku sendiri. Aku kembali menekuni hobiku, bertemu dengan teman-teman lama, dan mencoba untuk membangun kembali hidupku dari awal. Aku tidak ingin larut dalam kesedihan dan kekecewaan. Aku ingin membuktikan kepada mereka, terutama kepada Ibu Widya, bahwa aku bisa sukses dan bahagia tanpanya dan tanpa putranya. Undangan pernikahan Randy di atas meja riasku menjadi pengingat akan masa lalu yang pahit. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Rasa sakit itu sudah tidak lagi mendominasi. Yang ada hanyalah tekad yang kuat untuk menunjukkan kepada mereka bahwa aku tidak lagi sama seperti Risa yang dulu mereka kenal. Risa yang lemah dan mudah diremehkan. Aku meraih undangan itu dan membukanya sekali lagi. Nama Randy dan Anya tercetak jelas di sana. Sebuah senyum tipis terukir di bibirku. Ya, aku akan datang ke pernikahan itu. Aku akan menunjukkan kepada mereka betapa berbedanya diriku sekarang. Dan mereka akan sangat terkejut. Sangat terkejut sekali. Mengingat kembali masa-masa pernikahanku dengan Randy, rasanya seperti menonton film hitam putih yang buram dan penuh adegan menyakitkan. Awalnya memang indah, penuh warna-warni cinta dan harapan. Namun, seiring berjalannya waktu, warna-warni itu memudar, digantikan oleh abu-abu keputusasaan dan hitamnya luka. Salah satu kejadian yang masih terpatri jelas dalam benakku adalah saat ulang tahun pernikahan kami yang pertama. Aku sudah mempersiapkan kejutan istimewa untuk Randy. Aku memasak makanan kesukaannya, mendekorasi apartemen kami dengan lilin dan bunga, dan membelikannya jam tangan mewah yang sudah lama ia idam-idamkan. Aku begitu bersemangat untuk merayakan hari bahagia ini bersamanya. Namun, sore itu, Randy pulang dengan wajah masam. Ia baru saja menghadiri acara makan malam keluarga di rumah ibunya, dan sepertinya ada sesuatu yang terjadi di sana. Ketika aku mencoba bertanya, ia hanya menjawab dengan singkat dan dingin. Ibu bilang, ulang tahun pernikahan kita tidak perlu dirayakan secara berlebihan. Katanya, lebih baik uangnya ditabung untuk hal yang lebih penting. Hatiku mencelos. Aku merasa usahaku tidak dihargai. Bukan soal materi, tapi soal perhatian dan niatku. Aku tahu pasti, Ibu Widyalah dalang dibalik sikap dingin Randy. Ia selalu punya cara untuk merusak kebahagiaanku. Kejadian lain yang tak kalah menyakitkan adalah ketika aku keguguran di usia kehamilan yang ke-3 bulan. Itu adalah pukulan berat bagi kami berdua, terutama bagiku. Aku sangat menginginkan seorang anak, dan kehilangan calon buah hati kami membuatku sangat terpukul. Alih-alih memberikan dukungan dan menghiburku, Ibu Widya justru menyalahkanku. Ia mengatakan bahwa aku kurang berhati-hati dan tidak bisa menjaga kandungan dengan baik. Ia bahkan menuduhku terlalu banyak bekerja dan tidak fokus pada kehamilan. Kata-kata itu bagai pisau tajam yang menusuk jantungku yang sedang berduka. Randy, lagi-lagi, hanya bisa diam dan menenangkan ibunya. Ia tidak membelaiku, tidak memelukku, seolah-olah kesedihanku tidak berarti apa-apa baginya. Saat itu, aku merasa benar-benar sendirian di tengah rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindungku.
Tekanan dari Ibu Widya semakin menjadi-jadi ketika kami kembali mencoba untuk memiliki anak. Ia terus-menerus memberikan nasihat yang tidak aku minta, bahkan sampai mengatur pola makanku dan kegiatan sehari-hariku. Ia selalu menekankan bahwa aku harus mengikuti semua sarannya agar tidak terjadi keguguran lagi. Aku merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh Ibu Widya. Aku tidak memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri, bahkan dalam hal yang menyangkut tubuhku dan masa depanku. Randy pun semakin pasrah dan selalu menuruti kemauan ibunya. Ia seolah lupa bahwa ia memiliki seorang istri yang juga memiliki hak dan keinginan. Puncak dari segala penderitaanku adalah ketika Ibu Widya secara terang-terangan mengatakan kepada Randy bahwa ia lebih baik menceraikanku dan menikah dengan wanita lain yang lebih pantas. Ia bahkan sudah memiliki beberapa kandidat yang menurutnya cocok untuk menjadi menantunya. Mendengar perkataan itu, aku merasa seperti ada sesuatu yang hancur di dalam diriku. Aku tidak menyangka bahwa seorang ibu bisa sekejam itu terhadap menantunya. Dan yang lebih menyakitkan, Randy tidak membantah sedikit pun. Ia hanya menatapku dengan tatapan kosong, seolah-olah ia sudah menerima keputusan ibunya. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya di kamar mandi. Aku merasa tidak berharga, tidak dicintai, dan tidak diinginkan. Aku bertanya-tanya, apa salahku hingga aku diperlakukan seperti ini? Mengapa aku harus terjebak dalam keluarga yang penuh dengan toksisitas ini? Keesokan harinya, dengan hati yang berat namun penuh tekad, aku memutuskan untuk pergi. Aku mengemasi barang-barangku diam-diam, meninggalkan surat perpisahan di atas meja rias, dan keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Aku tahu, aku tidak bisa lagi bertahan dalam jeratan keluarga Wijaya. Aku pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan di mana aku dihargai dan dicintai apa adanya. Saat pintu apartemen itu tertutup di belakangku, aku merasa seperti terlahir kembali. Beban berat yang selama ini membebani pundakku seolah terangkat. Aku tidak tahu apa yang menantiku di depan sana. Namun aku yakin, aku akan baik-baik saja. Aku akan membangun kembali hidupku, langkah demi langkah, dan membuktikan kepada mereka bahwa aku bisa sukses dan bahagia tanpa mereka. Air mata kesedihan dan kemarahan bercampur menjadi air mata kelegaan dan harapan. Inilah awal dari babak baru dalam hidupku. Meninggalkan rumah Randy adalah keputusan tersulit sekaligus terbaik yang pernah kuambil. Hari-hari pertama setelah kepergianku terasa seperti berjalan di atas awan. Ada kebebasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Namun juga ada kehampaan yang menganga di dalam hati. Aku menyewa sebuah apartemen studio sederhana di pinggir kota, jauh dari gemerlap kehidupan yang dulu pernah ku kenal. Uang tabunganku tidak seberapa, cukup untuk beberapa bulan ke depan. Aku tahu aku harus segera mencari pekerjaan. Pengalamanku selama menikah hanyalah menjadi ibu rumah tangga. Sebuah pekerjaan yang seringkali diremehkan namun nyatanya sangat melelahkan. Aku tidak memiliki pengalaman kerja formal yang bisa kubanggakan. Namun, aku tidak menyerah. Aku mulai mencari lowongan pekerjaan di berbagai platform online dan mengirimkan lamaran kemana-mana. Berbagai penolakan kujalani dengan lapang dada. Aku sadar, memulai dari nol tidak akan mudah. Di tengah masa sulit itu, aku teringat pada hobiku sejak kecil, membuat kerajinan tangan. Dulu, saat masih sekolah, aku sering membuat pernak-pernik unik dan menjualnya kepada teman-teman. Ide itu tiba-tiba muncul di benakku. Kenapa aku tidak mencoba untuk mengembangkan hobiku menjadi sebuah bisnis? Dengan modal seadanya, aku mulai membeli bahan-bahan untuk membuat kerajinan tangan. Aku membuat berbagai macam produk, mulai dari tas rajut, dompet kulit, hingga perhiasan etnik. Aku memotret hasil karyaku dan mengunggahnya ke media sosial. Awalnya, hanya beberapa teman dan kenalan yang membeli. Namun, perlahan tapi pasti,
Semakin banyak orang yang tertarik dengan produk buatanku. Aku sangat bersemangat. Setiap pesanan yang masuk terasa seperti suntikan motivasi yang luar biasa. Aku bekerja keras, belajar dari berbagai sumber, dan terus mengembangkan kemampuan serta kualitas produkku. Aku berjualan di pasar akhir pekan, mengikuti pameran-pameran kecil, dan memanfaatkan platform e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tidak disangka, bisnis kecil-kecilanku ini berkembang pesat. Orang-orang menyukai desain unik dan kualitas produk yang kubuat. Pesanan terus berdatangan, dan aku mulai kewalahan untuk mengerjakannya sendiri. Aku memutuskan untuk merekrut beberapa tetangga yang juga memiliki keterampilan membuat kerajinan tangan untuk membantuku. Dalam waktu singkat, bisnisku yang awalnya hanya iseng-iseng, bertransformasi menjadi sebuah usaha yang cukup menjanjikan. Aku bahkan berhasil menyewa sebuah ruko kecil sebagai tempat produksi dan toko. Namaku mulai dikenal di kalangan pengusaha kerajinan lokal. Keberhasilanku ini tentu tidak datang dengan mudah. Ada banyak tantangan dan rintangan yang harus kuhadapi. Mulai dari persaingan bisnis yang ketat, kesulitan mencari bahan baku berkualitas, hingga mengatur manajemen keuangan yang baik. Namun, setiap kali aku merasa lelah dan ingin menyerah, aku selalu teringat pada masa laluku. Aku teringat pada bagaimana aku diremehkan dan tidak dihargai. Ingatan itu menjadi bahan bakar yang memompa semangatku untuk terus maju. Aku belajar banyak hal selama membangun bisnis ini. Aku belajar tentang kegigihan, ketekunan, dan pentingnya memiliki kepercayaan diri. Aku juga belajar untuk tidak bergantung pada orang lain dan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Seiring dengan kesuksesan bisnisku, perlahan luka di hatiku mulai mengering. Aku mulai bisa menerima masa lalu dan fokus pada masa depan. Aku membangun kembali lingkaran pertemananku, bertemu dengan orang-orang baru yang positif dan suportif. Aku kembali menemukan diriku yang sempat hilang selama pernikahan dengan Randy. 5 tahun berlalu sejak perceraian itu. Kini, aku adalah seorang pengusaha wanita yang cukup sukses. Aku memiliki beberapa cabang usaha kerajinan tangan di kota ini, bahkan sudah mulai merambah pasar online nasional. Aku memiliki tim yang solid dan loyal. Aku memiliki kehidupan yang mandiri dan bahagia. Sesekali, aku masih teringat pada Randy dan keluarganya. Aku mendengar kabar dari teman-teman bahwa Randy sudah menikah lagi. Awalnya, ada sedikit rasa nyeri di hatiku. Namun itu tidak berlangsung lama. Aku sudah memaafkan mereka dan berdamai dengan masa lalu. Ketika undangan pernikahan Randy tiba di rumahku, aku sempat terkejut. Namun, setelah beberapa saat, aku menyadari bahwa undangan ini bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa aku tidak lagi sama seperti dulu. Kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa lebih bahagia dan sukses setelah berpisah dari mereka. Keputusan untuk datang ke pernikahan itu sudah bulat. Aku ingin mereka melihat transformasiku. Aku ingin mereka tahu bahwa Risa yang dulu mereka remehkan, kini telah menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Dan aku akan membuat kedatangan yang tak akan pernah mereka lupakan. Suatu sore, saat aku sedang memeriksa laporan keuangan di ruang kerjaku, asisten pribadiku, Maya, mengetuk pintu dan menyerahkan sepucuk surat berwarna krem. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikannya. Aku pikir itu hanyalah undangan bisnis atau kartu ucapan dari kolega. Namun, saat mataku menangkap nama pengirim di sudut amplop, jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Wijaya Keluarga. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membuka amplop itu. Sebuah kartu undangan dengan desain elegan terbentang di hadapanku. Nama Randy tercetak di sana dengan tinta emas yang mewah, berdampingan dengan nama seorang wanita asing, Anya. Mereka akan menikah. Napasku tercekat.
Meski sudah 5 tahun berlalu sejak kami berpisah, berita ini tetap mampu mengusik ketenanganku. Sebuah pusaran emosi yang kompleks menyerbu benakku. Ada sedikit rasa terkejut, tentu saja. Lalu, rasa penasaran tentang siapa wanita yang berhasil menggantikan posisiku di hati Randy. Dan yang paling dominan, adalah kilasan-kilasan memori pahit tentang masa laluku bersama Randy dan ibunya. Aku ingat semua hinaan dan perlakuan tidak adil yang pernah kuterima. Aku ingat bagaimana ibu dia selalu meremehkanku dan menganggapku tidak selevel dengan keluarga mereka. Aku ingat bagaimana Randy lebih sering membela ibunya daripada aku, istrinya. Semua kenangan itu kembali menyeruak, seolah baru terjadi kemarin. Awalnya, terlintas di benakku untuk mengabaikan undangan ini. Toh, aku sudah tidak ada hubungan apapun lagi dengan Randy. Kenapa aku harus repot-repot datang ke acara pernikahannya? Aku bisa saja menghabiskan akhir pekanku dengan bersantai atau fokus pada pekerjaanku. Namun, semakin lama aku merenung, semakin kuat pula dorongan lain dalam diriku. Sebuah keinginan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa aku tidak lagi sama seperti Risa yang dulu. Risa yang lemah, yang selalu menunduk dan menerima semua perlakuan mereka. Aku membayangkan ekspresi wajah ibu dia saat melihatku datang. Pasti ia akan terkejut. Mungkin juga tidak percaya. Selama ini, mungkin ia mengira aku akan merana dan hidup dalam kesedihan setelah berpisah dari Randy. Ia mungkin membayangkan aku akan kesulitan mencari pengganti atau bahkan tidak akan pernah bahagia lagi. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benakku. Aku ingin membuat kedatangan yang tak terlupakan. Aku ingin menunjukkan kepada mereka betapa sukses dan bahagianya aku sekarang. Aku ingin membuktikan bahwa aku telah bangkit dari keterpurukan dan menjadi wanita yang lebih kuat dan mandiri. Aku tersenyum sinis. Ya, aku akan datang ke pernikahan Randy. Tapi aku tidak akan datang sebagai Risa yang dulu mereka kenal. Aku akan datang sebagai Risa yang baru. Risa yang sukses, percaya diri, dan tidak lagi bisa diremehkan. Aku mulai menyusun rencana di benakku. Aku ingin membuat sebuah pernyataan tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Aku ingin kehadiranku saja sudah cukup untuk membuat mereka terkejut dan menyadari betapa besar kesalahan mereka telah meremehkanku. Mobil Porsche hitam metalik yang baru kubeli beberapa bulan lalu terlintas di benakku. Itu adalah hasil kerja kerasku selama ini. Sebuah simbol kesuksesan dan kemandirianku. Aku akan datang dengan mobil itu. Lalu, aku teringat pada seorang teman lamaku yang kini bekerja sebagai seorang ajudan profesional. Kami sempat bertemu beberapa waktu lalu dan ia menawarkan bantuannya jika aku membutuhkan sesuatu. Aku rasa, inilah saat yang tepat untuk meminta bantuannya. Sebuah senyum kemenangan terukir di bibirku. Ya, aku akan datang ke pernikahan Randy. Dan aku akan membuat kedatangan yang akan membuat mantan suami dan mantan mertuaku terkejut bukan main. Mereka akan melihat bahwa Risa yang dulu mereka tinggalkan, kini telah menjadi wanita yang jauh lebih baik dan berkelas. Ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang membuktikan harga diriku. Dan aku sudah tidak sabar untuk melihat reaksi mereka. Setelah keputusan untuk menghadiri pernikahan Randy bulat, aku mulai menyusun rencana dengan matang. Aku ingin semuanya sempurna, dari penampilan hingga kedatanganku. Ini bukan hanya tentang menghadiri sebuah acara, tapi tentang mengirimkan pesan yang kuat tanpa perlu berkata-kata. Langkah pertama adalah memilih gaun yang tepat. Aku ingin sesuatu yang elegan, berkelas, namun juga memiliki sentuhan keberanian. Aku menghubungi seorang desainer ternama yang sudah beberapa kali bekerja sama denganku untuk acara-acara penting bisnis. Aku menceritakan sedikit tentang situasinya dan keinginanku untuk tampil berbeda. Setelah beberapa kali diskusi, kami sepakat untuk membuat gaun merah menyala dengan potongan yang anggun namun tegas.
Warna merah melambangkan keberanian dan kepercayaan diri, sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada Randy dan keluarganya. Kemudian, aku menghubungi Andre, teman lamaku yang kini menjadi seorang ajudan profesional. Kami bertemu di sebuah kafe, dan aku menceritakan tentang undangan pernikahan Randy dan ideku untuk membuat kejutan. Andre, yang sudah tahu sedikit tentang masa laluku dengan Randy, langsung antusias dengan ideku. Ia setuju untuk mengawal kedatanganku bersama seorang rekannya. Kehadiran mereka akan menambah kesan eksklusif dan menunjukkan bahwa aku kini memiliki perlindungan dan keamanan. Untuk mobil, tentu saja pilihanku jatuh pada Porsche metalik kesayanganku. Mobil itu bukan hanya sekadar kendaraan, tapi juga simbol dari kerja keras dan kesuksesanku. Aku memastikan mobil itu dalam kondisi terbaik dan meminta sopir pribadiku untuk siap mengantarku di hari pernikahan Randy. Sambil menunggu hari H, aku terus memikirkan tentang apa yang akan kulakukan dan kukatakan, atau lebih tepatnya, tidak kukatakan, saat bertemu dengan Randy dan Ibu Widya. Aku memutuskan untuk tetap tenang dan bersikap sopan, namun dengan aura percaya diri yang kuat. Aku tidak ingin terlihat marah atau dendam. Aku hanya ingin mereka melihat betapa berbedanya aku sekarang. Malam-malamku diisi dengan membayangkan berbagai kemungkinan reaksi mereka. Aku yakin Randy akan terkejut dan mungkin sedikit menyesal. Ibu Widya? Aku tidak tahu. Mungkin ia akan tetap sinis dan meremehkanku. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkannya menyentuhku. Aku sudah membangun tembok pertahanan yang kuat di sekeliling hatiku. Aku juga merenungkan tentang diriku sendiri. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat. Banyak hal telah berubah dalam hidupku. Aku bukan lagi Risa yang dulu, gadis lugu dan penurut yang selalu berusaha menyenangkan hati semua orang. Aku telah belajar untuk menghargai diriku sendiri, untuk memperjuangkan apa yang aku yakini, dan untuk tidak membiarkan orang lain merendahkanku. Kesuksesan dalam bisnis telah memberiku kepercayaan diri yang luar biasa. Aku tahu aku mampu menghadapi tantangan apapun yang menghadangku. Aku telah membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku bisa bangkit dari keterpurukan dan meraih impianku. Menjelang hari pernikahan Randy, aku merasakan campuran antara kegugupan dan antusiasme. Aku gugup karena ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan Randy dan keluarganya setelah perceraian. Tapi aku juga antusias karena aku tahu ini adalah kesempatan bagiku untuk menunjukkan kepada mereka betapa jauh aku telah melangkah. Aku yakin, kedatanganku di pernikahan Randy akan menjadi momen yang tak terlupakan bagi mereka. Dan bagi diriku sendiri, ini akan menjadi penutup yang manis untuk babak lama dalam hidupku, dan pembuka yang lebih gemilang untuk babak yang baru. Aku siap. Aku sangat siap. Hari pernikahan Randy tiba. Udara pagi terasa sedikit dingin, namun matahari bersinar cerah, seolah ikut merayakan hari bahagia mantan suamiku. Aku bangun lebih awal dari biasanya, merasakan denyut nadi yang sedikit lebih cepat dari normal. Ini dia hari yang sudah kurancang dengan begitu matang. Aku menghabiskan waktu cukup lama di depan cermin. Bukan karena aku merasa tidak percaya diri, tapi karena aku ingin memastikan penampilanku sempurna. Rambutku ditata dengan gaya elegan yang menonjolkan garis wajahku yang tegas. Riasan wajahku dibuat natural namun tetap memancarkan aura kemewahan. Akhirnya, tiba saatnya untuk mengenakan gaun merah menyala itu. Kainnya terasa lembut dan jatuh dengan sempurna di tubuhku. Aku merasa seperti seorang ratu yang siap menghadapi dunia. Ketika aku melihat bayanganku di cermin, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Ini bukan lagi Risa yang dulu, yang selalu merasa kecil dan tidak berdaya. Ini adalah Risa yang baru, yang kuat, mandiri, dan penuh percaya diri. Maya, asisten pribadiku, datang membantuku mengenakan perhiasan. Sebuah kalung berlian sederhana namun elegan melingkar indah di leherku.
Anting-anting berlian kecil berkilauan di telingaku. Penampilan ini semakin menyempurnakan penampilanku. Anda terlihat luar biasa, Bu Risa, kata Maya dengan senyum tulus. Saya yakin mereka akan sangat terkejut. Aku tersenyum tipis. Itulah tujuannya, Maya. Bukan untuk membuat keributan, tapi untuk menunjukkan bahwa aku baik-baik saja, bahkan lebih dari baik. Setelah selesai bersiap-siap, aku sarapan ringan. Perutku terasa sedikit mulas karena gugup, tapi aku berusaha untuk tetap tenang. Aku memeriksa kembali semua detail rencanaku. Sopir sudah siap dengan mobil Porsche di depan. Andre dan rekannya sudah menghubungiku dan akan menunggu di dekat lokasi pernikahan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Waktu keberangkatan semakin dekat. Aku menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Ada sedikit keraguan yang menyelinap masuk ke dalam hatiku. Bagaimana jika reaksinya tidak seperti yang kuharapkan? Bagaimana jika aku justru merasa tidak nyaman berada di sana? Namun, aku segera menepis keraguan itu. Aku sudah sejauh ini. Aku tidak bisa mundur sekarang. Aku harus menunjukkan kepada diriku sendiri bahwa aku bisa menghadapi masa laluku dengan kepala tegak. Aku pantas mendapatkan pengakuan atas semua yang telah kulalui dan capai. Aku mengambil tas kecilku dan berjalan keluar dari apartemen. Di lobi, sopir pribadiku sudah menungguku dengan pintu mobil terbuka. Aku tersenyum padanya dan masuk ke dalam mobil. Saat mobil melaju menuju lokasi pernikahan Randy, aku melihat pemandangan kota yang familiar namun terasa sedikit berbeda hari ini. Setiap sudut jalan seolah mengingatkanku pada kenangan-kenangan masa lalu. Ada rasa nostalgia yang bercampur dengan tekad yang kuat untuk melangkah maju. Jantungku berdebar semakin kencang seiring dengan semakin dekatnya kami ke lokasi pernikahan. Aku bisa merasakan adrenalin mengalir dalam darahku. Ini adalah momen yang aku tunggu-tunggu. Momen di mana aku akan menunjukkan kepada Randy dan Ibu Widya betapa berbedanya diriku sekarang. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Aku membayangkan ekspresi wajah mereka saat melihatku datang. Kejutan, kebingungan, mungkin juga penyesalan. Apapun reaksinya, aku siap menghadapinya. Aku adalah Risa yang baru, dan aku tidak akan lagi membiarkan siapapun meremehkanku. Mobil Porsche hitam metalik itu meluncur mulus di jalanan. Sebentar lagi, aku akan tiba di tempat tujuan. Sebentar lagi, babak baru dalam hidupku akan dimulai. Dan aku yakin, babak ini akan jauh lebih menarik dan memuaskan daripada sebelumnya. Mobil Porsche hitam metalik yang kukendarai meluncur mulus di jalanan yang dipenuhi mobil-mobil mewah lainnya, menandakan betapa eksklusifnya acara pernikahan ini. Gedung putih megah dengan pilar-pilar tinggi tampak berkilauan diterpa cahaya sore. Taman di sekelilingnya ditata apik dengan air mancur yang menari dan hamparan bunga berwarna-warni. Musik klasik yang lembut terdengar sayup-sayup dari dalam, bercampur dengan gelak tawa dan obrolan para tamu yang sudah mulai berdatangan. Aroma bunga segar menyeruak di udara, menciptakan suasana romantis yang kontras dengan gejolak di dalam diriku. Saat mobilku berbelok memasuki area parkir VIP yang dijaga beberapa petugas berseragam, aku bisa merasakan beberapa pasang mata langsung tertuju padanya. Porsche memang bukan mobil yang umum terlihat di acara pernikahan konvensional di kota ini, apalagi yang mengantarkan seorang tamu. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan kegugupan yang mulai menyerang perutku. Ini adalah momen yang sudah lama kurancang. Namun tetap saja ada secuil rasa cemas yang menyelinap. Sopir pribadiku, Pak Budi, menghentikan mobil dengan mulus tepat di depan hamparan karpet merah yang membentang anggun menuju pintu masuk utama. Lampu-lampu taman mulai menyala, memberikan sentuhan dramatis pada suasana. Aku merapikan sedikit lipatan gaun merah menyalaku yang terasa begitu pas di tubuh. Sentuhan terakhir pada anting berlianku, dan aku siap.
Siap, Bu Risa? Tanya Pak Budi melalui kaca spion. Suaranya penuh hormat. Aku mengangguk perlahan, mencoba memaksakan senyum yang meyakinkan. Siap, Pak Budi. Terima kasih. Saat pintu mobil terbuka perlahan, aku menginjakkan kaki keluar. Sepatu hak tinggiku memantul lembut di atas paving. Sinar matahari sore yang mulai meredup menyinari gaun merahku, membuatnya tampak semakin mencolok di antara gaun-gaun pastel dan warna-warna lembut lainnya yang dikenakan para tamu. Aku bisa merasakan tatapan mata yang tadinya hanya penasaran kini berubah menjadi penuh perhatian. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar, seperti riak air yang tenang tiba-tiba terusik. Kemudian, dari mobil Mercedes hitam yang mengikuti tepat di belakang Porsche-ku, keluarlah Andre dan rekannya, Bayu. Postur tubuh mereka yang tegap dan balutan jas hitam yang sempurna memberikan kesan profesional dan intimidatif. Kehadiran mereka langsung menarik perhatian lebih banyak lagi. Beberapa tamu yang tadinya sedang asyik bercengkerama di dekat mobil mereka terdiam dan menatap ke arah kami dengan dahi berkerut, mencoba menebak siapa wanita bergaun merah yang datang dengan pengawalan seperti seorang VIP. Aku melangkah dengan mantap menuju karpet merah. Andre dan Bayu berjalan beberapa langkah di belakangku, menjaga jarak namun tetap terlihat siaga. Setiap langkahku terasa diperhatikan. Aku bisa merasakan sorot mata para tamu mengikuti gerakanku, dari ujung rambut hingga ujung sepatu. Beberapa di antara mereka tampak saling menyikut dan berbisik-bisik, mencoba menebak identitasku. Aku melihat beberapa wajah familiar dari keluarga Wijaya dan rekan-rekan bisnis Randy yang dulu sering kutemui. Ekspresi mereka adalah campuran yang menarik, kebingungan yang kentara, keterkejutan yang tak disembunyikan, dan rasa ingin tahu yang sangat besar. Beberapa wanita tampak saling berbisik di balik kipas mereka, sementara beberapa pria menatapku dengan tatapan menilai. Aku terus berjalan, berusaha untuk tidak terpengaruh oleh tatapan dan bisikan-bisikan itu. Fokusku terarah pada pintu masuk gedung yang semakin dekat. Di balik pintu-pintu kaca besar itu, aku tahu Randy dan Ibu Widya berada. Aku membayangkan dengan jelas ekspresi wajah mereka saat melihatku. Randy mungkin akan memucat dan terdiam. Sementara Ibu Widya, entahlah. Mungkin ia akan mencoba menyembunyikan keterkejutannya di balik topeng sinisnya. Saat kakiku menginjak ujung karpet merah dan aku berdiri tepat di depan pintu masuk yang terbuka lebar, aku berhenti sejenak. Aku menarik napas dalam-dalam sekali lagi, mencoba menenangkan gejolak di dalam dadaku. Ini adalah momen yang menentukan. Momen di mana kehadiranku akan berbicara lebih keras daripada ribuan kata. Aku bisa mendengar dengan lebih jelas suara musik dan riuh rendah percakapan dari dalam. Aroma bunga yang lebih kuat menyambutku. Aku melihat beberapa petugas keamanan yang berdiri di dekat pintu tampak sedikit terperangah dengan kedatanganku yang tidak biasa. Mereka seolah bertanya-tanya siapa wanita ini dan mengapa ia datang dengan pengawalan. Dengan senyum tipis namun penuh arti yang terukir di bibirku, aku melangkah melewati ambang pintu. Suasana di dalam ruangan yang tadinya ramai tiba-tiba terasa membeku sesaat. Musik seolah meredup volumenya, dan riuh rendah percakapan langsung mereda, menciptakan keheningan yang begitu kontras dengan keramaian sebelumnya. Semua mata yang ada di dalam ruangan itu serentak tertuju padaku. Aku bisa merasakan puluhan, bahkan mungkin ratusan pasang mata menatapku dengan berbagai ekspresi. Dan aku tahu, di antara lautan wajah-wajah terkejut dan penasaran itu, pasti ada wajah Randy dan Ibu Widya yang sedang menatapku dengan ekspresi yang tak ternilai harganya. Aku telah tiba, dan kehadiranku telah membelah keheningan malam itu. Keheningan yang tiba-tiba menyelimuti ruangan terasa begitu pekat, seolah waktu berhenti berputar. Aku berdiri di ambang pintu, merasakan puluhan pasang mata menatapku. Cahaya lampu kristal yang megah memantul dari gaun merahku, membuatnya tampak semakin menyala di tengah dominasi warna-warna lembut para tamu.
Pandanganku perlahan menyapu seluruh ruangan, mencari sosok yang paling ingin kulihat. Dan di sana, di dekat pelaminan yang didekorasi dengan indah, berdiri Randy. Ia mengenakan setelan jas hitam yang tampak kaku di tubuhnya. Wajahnya pucat pasi, matanya membulat sempurna, dan rahangnya sedikit terbuka. Ia tampak seperti melihat hantu. Ekspresi terkejut yang luar biasa terpampang jelas di wajahnya, seolah ia tidak percaya dengan apa yang sedang dilihatnya. Di samping Randy, berdiri seorang wanita cantik dengan gaun pengantin putih yang megah. Itulah Anya, pengantin baru Randy. Wajahnya tampak bingung dan sedikit tidak nyaman. Ia melirik Randy dengan tatapan bertanya, lalu kembali menatapku dengan rasa ingin tahu dan mungkin sedikit kecemburuan. Kehadiranku yang tiba-tiba jelas telah mengalihkan perhatian dari hari bahagianya. Tidak jauh dari pelaminan, aku melihat sosok Ibu Widya. Wajahnya yang biasanya penuh dengan senyum sinis atau tatapan merendahkan kini tampak membeku. Matanya menatapku dari atas ke bawah dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Ada keterkejutan yang jelas, namun juga ada semacam ketidakpercayaan dan mungkin sedikit kemarahan yang mulai terlihat di balik tatapannya yang tajam. Ia tampak seperti tidak percaya bahwa wanita yang dulu selalu ia remehkan kini bisa tampil begitu berbeda dan memukau. Beberapa anggota keluarga Wijaya yang kukenal tampak saling berbisik-bisik dengan ekspresi terkejut. Ada yang menatapku dengan mulut sedikit terbuka, ada yang menggelengkan kepala seolah tidak percaya, dan ada pula yang mencoba menyembunyikan keterkejutan mereka di balik senyum canggung. Para tamu yang lain juga tidak kalah terkejutnya. Beberapa di antara mereka tampak saling bertanya-tanya, mencoba menebak siapa wanita bergaun merah yang datang dengan begitu dramatis. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar kembali, kali ini lebih intens dan penuh spekulasi. Aku bisa mendengar potongan-potongan kalimat seperti, siapa dia? Kenapa dia datang dengan pengawal? Dan, apakah dia mantan istrinya? Di tengah keheningan yang masih terasa kental, aku melangkah masuk lebih dalam ke dalam ruangan. Andre dan Bayu tetap berada beberapa langkah di belakangku, menjaga jarak namun tetap memberikan kesan perlindungan. Langkahku mantap dan penuh percaya diri, meskipun jantungku masih berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya. Pandanganku bertemu dengan mata Randy. Ia masih menatapku dengan ekspresi yang sama terkejutnya. Aku memberikannya senyum tipis, sebuah senyum yang tidak mengandung kehangatan atau kerinduan, melainkan sebuah senyum yang menunjukkan bahwa aku baik-baik saja, bahkan lebih dari baik. Senyum itu seolah mengatakan, lihatlah aku sekarang, Randy. Apakah kamu masih menganggapku wanita yang sama seperti dulu? Aku bisa melihat sedikit perubahan dalam ekspresi Randy. Keterkejutannya perlahan mulai bercampur dengan rasa penyesalan dan mungkin juga kekaguman. Ia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, namun kata-kata itu seolah tercekat di tenggorokannya. Kemudian, pandanganku beralih ke Ibu Widya. Tatapannya masih tajam, namun aku bisa melihat sedikit keraguan di sana. Mungkin ia tidak menyangka bahwa aku akan datang dengan cara seperti ini. Mungkin ia mulai menyadari bahwa aku bukan lagi wanita yang bisa ia atur dan remehkan sesuka hatinya. Aku terus berjalan, melewati para tamu yang masih menatapku dengan rasa ingin tahu. Beberapa di antara mereka bahkan sedikit menyingkir untuk memberiku jalan. Aku merasa seperti sedang berjalan di atas panggung, dan semua mata adalah penontonku. Akhirnya, aku berhenti beberapa meter dari tempat Randy dan Anya berdiri. Aku kembali menatap Randy, lalu mengalihkan pandanganku sejenak pada Anya, memberikan senyum sopan namun tanpa kehangatan. Kemudian, tatapanku kembali tertuju pada Ibu Widya. Aku menatapnya lurus ke mata, tanpa rasa takut atau gentar sedikit pun. Di matanya, aku bisa melihat berbagai macam emosi bercampur aduk. Dan di saat itulah, aku tahu, kehadiranku telah berhasil membuat mereka terkejut. Sangat terkejut sekali.
Klimaks dari rencanaku telah tercapai. Keheningan yang sempat membeku perlahan mencair, digantikan oleh gumaman dan bisikan yang semakin ramai. Beberapa tamu mulai bergerak, mencoba mendekat untuk melihatku dari dekat atau sekadar berbisik kepada teman di sebelahnya. Suasana yang tadinya penuh sukacita kini terasa sedikit tegang dan penuh rasa ingin tahu. Randy tampak menarik napas dalam-dalam, seolah baru tersadar dari keterkejutannya. Ia sedikit bergerak maju, namun Anya dengan lembut menggandeng lengannya, menahannya. Anya menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan, ada kebingungan, sedikit kecemasan, dan mungkin juga rasa tidak suka. Ibu Widya, di sisi lain, tampak mengumpulkan kembali ketenangannya. Meskipun wajahnya masih terlihat tegang, ia mulai menunjukkan sedikit ekspresi sinis yang dulu sering kulihat. Ia berjalan perlahan menghampiriku, dengan tatapan mata yang menusuk. "Risa?" Sapanya dengan nada suara yang dibuat ramah, namun aku bisa merasakan ketegangan di dalamnya. "Sungguh kejutan melihatmu di sini." Aku membalas tatapannya dengan senyum sopan. "Selamat atas pernikahan putra Anda, Ibu Widya. Saya turut berbahagia." Ucapanku terdengar tenang dan tulus, tanpa ada sedikit pun nada sindiran. Ibu Widya tampak sedikit terkejut dengan responku yang begitu datar. Mungkin ia mengharapkan aku akan menunjukkan rasa canggung atau bahkan marah. "Terima kasih," jawabnya singkat, matanya masih menyelidikiku dari atas ke bawah. "Mobilmu cukup mewah." Ada sedikit nada meremehkan dalam ucapannya. "Ini adalah hasil kerja keras saya selama ini, Ibu," jawabku dengan tenang, tanpa terpancing emosi. Sebelum Ibu Widya sempat membalas, Randy akhirnya mendekat. Wajahnya masih terlihat sedikit pucat, namun ia mencoba tersenyum canggung. "Risa, senang melihatmu," ucapnya, meskipun nada suaranya terdengar sedikit ragu. "Selamat atas pernikahannya, Randy," balasku dengan senyum yang sama. Aku mengalihkan pandanganku sejenak pada Anya yang masih berdiri di sampingnya. "Selamat juga untuk Anda, Anya. Semoga kalian bahagia." Anya membalas senyumku dengan sedikit kaku. "Terima kasih," jawabnya pelan. Beberapa tamu lain mulai mendekat, ingin tahu lebih banyak tentang wanita bergaun merah yang datang dengan begitu dramatis. Beberapa teman lama Randy yang juga kukenal menyapaku dengan nada terkejut dan penuh pertanyaan. Aku menjawab sapaan mereka dengan ramah, namun berusaha untuk tidak terlalu berlama-lama dalam percakapan. "Risa, apa kabarmu? Lama sekali tidak bertemu," sapa salah seorang teman Randy, bernama Bimo. "Kabar baik, Bimo." "Iya, sudah cukup lama," jawabku sambil tersenyum. "Mobilmu luar biasa," timpal temannya yang lain, Dina, dengan nada kagum. "Terima kasih," jawabku singkat. Aku bisa merasakan tatapan Ibu Widya yang terus mengawasi setiap gerak-gerikku. Ia tampak tidak senang dengan perhatian yang kutarik. Aku bisa melihat Anya juga sesekali melirik ke arahku dengan ekspresi yang sulit dibaca. Setelah beberapa menit berbasa-basi dengan beberapa tamu, aku merasa sudah cukup menarik perhatian. Tujuan utamaku adalah untuk menunjukkan kepada Randy dan Ibu Widya bahwa aku telah berubah dan sukses. Aku rasa, aku sudah berhasil melakukannya. Aku memutuskan untuk tidak berlama-lama di acara ini. Aku tidak ingin kehadiranku dianggap mengganggu atau bahkan merusak hari bahagia mereka. Aku hanya ingin membuat sebuah pernyataan dan kemudian pergi. Aku kembali menghampiri Randy dan Anya. "Sekali lagi, selamat atas pernikahan kalian. Saya doakan semoga kalian selalu bahagia," ucapku tulus. Randy mengangguk pelan. "Terima kasih, Risa." Setelah memberikan ucapan selamat singkat kepada Randy dan Anya, dan bertukar beberapa kalimat dengan Ibu Widya, aku merasa ada sepasang mata yang terus mengawasiku.
Aku menoleh sedikit dan melihat Anya berdiri tak jauh dariku, menatapku dengan ekspresi yang lebih tenang dari sebelumnya. Ia tampak menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berjalan menghampiriku, meninggalkan Randy yang sedang berbincang dengan beberapa tamunya. "Risa, boleh kita bicara sebentar?" Tanya Anya dengan nada suara yang lembut namun terdengar sedikit tegang. Aku mengangguk sopan. "Tentu, Anya." Kami sedikit menjauh dari kerumunan, menuju sudut ruangan yang lebih tenang. Anya tampak gugup, sesekali meremas jemarinya. "Terima kasih sudah datang ke pernikahan kami," ucapnya pelan, memulai percakapan. "Selamat sekali lagi," balasku tulus. Anya terdiam sejenak, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. Saya mendengar sedikit tentang masa lalu kamu dan Randy dari Ibu Widya." Aku tetap tenang, tidak terkejut dengan pengakuannya. "Setiap pernikahan pasti memiliki masa lalu, Anya." "Iya," jawabnya lirih. "Dan saya bisa merasakan ada sesuatu yang belum selesai." Aku menatapnya dengan lembut. "Saya datang ke sini bukan untuk mengganggu hari bahagia kalian, Anya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya baik-baik saja." Anya mengangguk pelan. "Saya mengerti. Tapi, kedatangan kamu tadi cukup membuat semua orang terkejut, termasuk saya." Aku bisa merasakan kejujuran dalam perkataannya. "Saya minta maaf jika membuat Anda tidak nyaman. Itu bukan niat saya." "Tidak apa-apa," katanya cepat. "Sebenarnya, saya ingin bertanya sesuatu. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dengan datang ke sini?" Pertanyaan itu cukup mengejutkan. Aku menarik napas sejenak sebelum menjawab. "Saya ingin menunjukkan kepada Randy dan ibunya bahwa saya tidak lagi seperti yang mereka kira. Saya ingin mereka melihat bahwa saya bisa sukses dan bahagia setelah berpisah dari mereka. Saya ingin membuktikan harga diri saya." Anya menatapku dengan tatapan yang lebih mengerti kali ini. "Saya rasa kamu berhasil," ujarnya pelan. "Semua orang di sini membicarakan kamu." Aku tersenyum tipis. "Itu bukan satu-satunya tujuan saya. Saya juga ingin menunjukkan kepada diri saya sendiri bahwa saya bisa menghadapi masa lalu dengan kepala tegak." "Kamu wanita yang kuat, Risa," kata Anya tiba-tiba, dengan nada tulus. "Saya bisa merasakannya." Aku sedikit terkejut dengan pujiannya. "Terima kasih, Anya. Saya harap kita bisa saling menghormati di masa depan," lanjutnya. "Meskipun kamu adalah masa lalu Randy, kamu tetap bagian dari cerita hidupnya." Aku mengangguk setuju. "Tentu. Saya tidak punya niat buruk apapun. Saya hanya ingin melanjutkan hidup saya dengan tenang." Percakapan kami terhenti sejenak. Suasana di sekitar kami terasa sedikit lebih cair. Anya tampak lebih rileks, dan aku merasa ada sedikit rasa saling pengertian di antara kami. Tiba-tiba, Ibu Widya menghampiri kami dengan wajah yang tidak terlalu ramah. "Anya, apa yang kamu lakukan di sini? Para tamu mencarimu." Anya menoleh ke Ibunda Randy. "Saya hanya sedang berbicara dengan Risa, Ibu." Ibu Widya menatapku dengan tajam. "Sepertinya kalian berdua punya banyak hal untuk dibicarakan." Ada nada sinis dalam ucapannya. Aku memutuskan untuk mengakhiri percakapan ini sebelum menjadi lebih tidak nyaman. "Saya rasa sudah saatnya saya pergi. Selamat berbahagia sekali lagi, Randy dan Anya." Aku mengangguk sopan kepada Ibu Widya. Ibu Widya hanya mengangguk singkat, tanpa ekspresi. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan Anya yang tampak sedikit tidak enak hati dan Ibu Widya yang masih menatapku dengan tatapan penuh curiga. Saat aku berjalan melewati para tamu, beberapa di antara mereka masih menatapku dengan rasa ingin tahu. Beberapa bahkan memberikan anggukan kecil atau senyuman sopan.
Aku membalasnya dengan senyuman yang sama. Percakapan singkat dengan Anya tadi memberikan perspektif baru bagiku. Ia tampak seperti wanita yang baik dan tulus. Mungkin tidak sepenuhnya tahu tentang bagaimana masa laluku dengan Randy dan ibunya. Aku telah melakukan apa yang ingin kulakukan, dan aku bahkan sempat bertukar beberapa kata dengan istri Randy. Sekarang, saatnya untuk benar-benar pergi dan melanjutkan hidupku. Langkahku terasa ringan saat keluar dari gedung pernikahan yang kini kembali ramai dengan suara musik dan tawa. Udara malam terasa segar menyentuh kulitku setelah berada di dalam ruangan yang hangat dan penuh sesak. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma bunga yang masih tercium samar. Aku melihat sekeliling, memastikan Andre dan Bayu sudah bersiap di mobil mereka. Pak Budi sudah membukakan pintu mobil Porsche untukku. Aku tersenyum kecil padanya dan masuk ke dalam mobil. Duduk di kursi belakang yang nyaman, aku merasa sedikit lelah namun puas. Saat mobil mulai meluncur meninggalkan area parkir, aku melihat ke arah gedung pernikahan sekali lagi. Lampu-lampu di dalamnya tampak berkilauan, memancarkan kehangatan dan kebahagiaan bagi para tamu yang masih merayakan. Aku tidak merasa iri atau menyesal tidak tinggal lebih lama. Bagiku, kehadiranku tadi sudah lebih dari cukup. Aku telah menyampaikan pesan yang ingin kusampaikan, dan aku telah membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku mampu menghadapi masa lalu dengan elegan dan percaya diri. Percakapanku dengan Anya tadi memberikan sentuhan yang tak terduga dalam kunjunganku. Ada rasa lega mengetahui bahwa istri Randy adalah wanita yang tampaknya baik dan memiliki pengertian. Aku tidak ingin ada permusuhan atau kebencian di antara kami. Kami berdua pernah dan sedang menjadi bagian dari hidup Randy, meskipun dalam waktu yang berbeda. Rasa saling menghormati yang kami sepakati terasa seperti penutup yang baik untuk interaksiku di sana. Selama perjalanan pulang, aku merenungkan kembali ekspresi wajah Randy dan Ibu Widya. Keterkejutan mereka saat melihatku datang dengan mobil mewah dan pengawal masih terbayang jelas di benakku. Aku tahu, pemandangan itu pasti akan membekas dalam ingatan mereka untuk waktu yang lama. Aku tidak melakukan ini untuk menyakiti mereka, tapi untuk menunjukkan betapa jauh aku telah melangkah dan betapa berbedanya diriku sekarang. Aku merasa seperti telah menyelesaikan sebuah babak penting dalam hidupku. Kedatanganku di pernikahan Randy adalah cara untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu yang penuh dengan rasa sakit dan perlakuan tidak adil. Sekarang, aku bisa dengan tenang menatap masa depan yang terbentang luas di hadapanku, tanpa ada lagi beban keraguan atau rasa rendah diri. Saat mobilku memasuki jalanan menuju apartemenku, aku merasakan kedamaian yang mulai menyelimuti hatiku. Gemerlap pesta pernikahan itu perlahan memudar dalam ingatanku, digantikan oleh ketenangan rumahku yang nyaman. Aku tahu, aku kembali ke kehidupanku yang sebenarnya, kehidupan yang kubangun dengan kerja keras dan kebahagiaanku sendiri. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Aku telah berhasil. Aku telah menunjukkan kepada mereka, dan yang terpenting kepada diriku sendiri, bahwa aku adalah wanita yang kuat, mandiri, dan berharga. Dan dengan keyakinan itu, aku siap untuk menyambut babak baru dalam hidupku. Aku telah membuat kejutan yang cukup besar dan menunjukkan kepada mereka bahwa aku tidak lagi sama seperti dulu. Sekarang, saatnya untuk kembali ke kehidupanku yang bahagia dan sukses. Pak Budi, sopir pribadiku yang selalu setia, melirikku melalui kaca spion. Ada senyum tipis namun penuh pengertian di wajahnya. Semua berjalan lancar sesuai rencana, Bu Risa? Tanyanya dengan nada suara rendah yang menenangkan. Aku mengangguk perlahan. Sebuah senyum yang lebih tulus kali ini menghiasi bibirku. Ya, Pak Budi. Sangat lancar. Terima kasih banyak atas kesigapan Anda. Aku menoleh ke belakang sejenak, melihat kerlap-kerlip lampu taman yang mulai bersinar semakin terang dalam rembang senja, dan siluet para tamu yang masih berdatangan dengan gaun-gaun mewah dan setelan jas elegan.
Di tengah keramaian itu, aku telah meninggalkan jejak yang tak mungkin terhapuskan begitu saja. Sebuah drama kecil yang pasti akan menjadi buah bibir malam ini. Selama perjalanan pulang, pikiranku melayang-layang, merekonstruksi kembali setiap detik dari kehadiranku di sana. Tatapan terkejut Randy yang begitu jelas, wajah membeku Ibu Widya yang seolah kehilangan kata-kata, dan kebingungan di mataannya yang pasti bertanya-tanya. Semua adegan itu terputar kembali dalam benakku seperti sebuah film pendek yang memuaskan dahaga akan pengakuan. Aku tidak pernah menginginkan balas dendam yang keji. Tujuanku bukan untuk merusak hari bahagia Randy dan Anya. Aku hanya ingin memberikan sebuah pernyataan yang kuat. Sebuah penegasan bahwa aku telah tumbuh dan berkembang menjadi wanita yang jauh berbeda dari yang mereka kenal dulu. Aku ingin mereka melihat bahwa perlakuan mereka di masa lalu tidak menghancurkanku, melainkan justru menjadi bahan bakar yang memicu semangatku untuk meraih kesuksesan. Ada rasa puas yang mendalam dalam diriku. Bukan kepuasan yang sombong atau penuh kemenangan, melainkan kepuasan yang lahir dari keberhasilan membuktikan harga diriku. Aku telah menunjukkan kepada mereka, dan yang terpenting, kepada diriku sendiri, bahwa aku mampu bangkit dari keterpurukan dan membangun kehidupan yang lebih baik. Aku membayangkan apa yang sedang terjadi di dalam gedung pernikahan setelah kepergianku. Pasti Randy dan Ibu Widya sedang menjadi pusat perhatian. Pertanyaan-pertanyaan dari para tamu akan bermunculan, spekulasi akan berkembang liar. Siapa wanita bergaun merah itu? Mengapa ia datang dengan mobil mewah dan pengawal? Apakah ia mantan istri Randy? Aku yakin, nama Risa akan kembali disebut-sebut di antara keluarga dan teman-teman mereka. Aku tidak bisa menebak apa yang akan Randy dan Ibu Widya katakan kepada Anya. Mungkin mereka akan mencoba meremehkanku lagi, merasionalisasi kehadiranku sebagai tindakan yang tidak penting. Atau mungkin, di dalam hati mereka, akan tumbuh sedikit penyesalan atau bahkan kekaguman yang enggan mereka akui. Apapun itu, aku tidak lagi terikat oleh opini mereka. Aku telah melakukan apa yang kurasa perlu kulakukan untuk diriku sendiri. Saat mobilku dengan mulus memasuki gerbang apartemen mewahku, aku merasakan ketenangan yang menyelimuti hatiku. Beban masa lalu seolah terlepas sepenuhnya, meninggalkan ruang untuk harapan dan kebahagiaan yang baru. Aku keluar dari mobil dan berjalan menuju lobi apartemen yang terasa begitu familiar dan nyaman. Maya, asisten pribadiku yang setia, sudah menungguku di sana dengan ekspresi wajah yang penuh rasa ingin tahu dan kekaguman. "Bagaimana, Bu Risa? Semuanya berjalan sesuai rencana?" Tanyanya dengan nada antusias yang tidak bisa disembunyikan. Aku mengangguk sambil tersenyum lebar. Lebih dari sekadar sesuai rencana, Maya. Mereka sangat terkejut. Sangat terkejut sekali. Maya tertawa kecil, lega dan senang melihatku bahagia. Saya sudah menduganya. Bu, Anda memang selalu punya cara yang luar biasa. Kami masuk ke dalam lift yang membawa kami menuju penthouse apartemenku. Di dalam, aku langsung merasa dikelilingi oleh kedamaian dan ketenangan. Ini adalah duniaku, ruang aman yang kubangun dengan jerih payah dan dedikasiku. Aku meletakkan tas kecilku di atas meja dan berjalan menuju jendela besar yang membentang dari lantai hingga langit-langit. Pemandangan kota yang gemerlapan di malam hari terhampar luas di hadapanku. Aku duduk di sofa empuk, menikmati keindahan lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Aku merasa bersyukur atas semua yang telah kuraih. Aku telah berhasil mengubah rasa sakit dan hinaan menjadi sumber kekuatan dan motivasi. Malam ini, aku akan tidur dengan nyenyak, tanpa ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantuiku. Aku telah menutup satu babak penting dalam hidupku dengan cara yang paling memuaskan. Dan aku tahu, masa depanku terbentang luas di hadapanku, penuh dengan potensi dan kebahagiaan yang menanti untuk diraih. Aku siap untuk petualangan selanjutnya. Keesokan paginya,
Aku terbangun dengan perasaan yang aneh. Ada semacam kelegaan yang mendalam, namun juga sedikit rasa hampa, seperti setelah menyelesaikan sebuah misi penting. Aku meregangkan tubuh di tempat tidurku yang nyaman, merasakan sinar matahari pagi yang hangat menerpa wajahku. Pikiranku langsung melayang kembali ke kejadian semalam. Aku tersenyum sendiri mengingat ekspresi terkejut Randy dan Ibu Widya. Rasanya seperti menonton adegan di film yang sudah lama kutunggu-tunggu. Aku telah berhasil membuat pernyataan yang jelas tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Aku meraih ponselku di nakas dan memeriksa notifikasi. Ada beberapa pesan dari teman-teman yang juga hadir di pernikahan Randy. Kebanyakan dari mereka menanyakan kabarku dan memuji penampilanku yang memukau. Beberapa bahkan secara terang-terangan menyebut kedatanganku sebagai kejutan terbesar malam itu. Aku membalas pesan-pesan mereka dengan senyuman, merasa senang karena usahaku tidak sia-sia. Namun, tidak ada pesan atau panggilan dari Randy maupun Ibu Widya. Tentu saja, aku tidak mengharapkannya. Bagiku, kehadiran semalam sudah cukup menjadi jawaban atas segala perlakuan mereka di masa lalu. Aku tidak membutuhkan validasi atau permintaan maaf dari mereka. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju dapur untuk membuat kopi. Sambil menunggu kopi selesai, aku melihat refleksi diriku di jendela. Wanita yang kulihat kini tampak jauh lebih kuat dan percaya diri dibandingkan Risa yang dulu. Aku telah melalui banyak hal, dan setiap tantangan telah membentukku menjadi pribadi yang lebih baik. Saat menikmati kopi pagiku di balkon apartemen, aku merenungkan tentang masa laluku. Tidak ada lagi rasa sakit atau dendam yang mendominasi. Yang ada hanyalah rasa syukur atas pelajaran yang telah kuterima. Pengalaman pahit itu telah membawaku pada titik ini, di mana aku bisa berdiri tegak dan meraih kebahagiaanku sendiri. Aku memutuskan untuk kembali fokus pada pekerjaanku hari ini. Bisnisku terus berkembang, dan ada banyak proyek baru yang menantiku. Aku tidak ingin terlalu lama terjebak dalam kenangan masa lalu. Aku ingin terus melangkah maju dan meraih impian-impianku yang lain. Di kantor, Maya sudah menungguku dengan segudang pekerjaan. Kami membahas rencana pengembangan bisnis, bertemu dengan beberapa klien, dan menyelesaikan berbagai urusan administratif. Kesibukan ini membuatku melupakan sejenak kejadian semalam. Namun, di sela-sela pekerjaanku, aku sesekali teringat pada ekspresi wajah Randy dan Ibu Widya. Aku membayangkan bagaimana mereka mungkin sedang membicarakan kedatanganku. Apakah mereka merasa terancam? Apakah mereka menyesal? Aku tidak tahu, dan jujur saja, aku tidak terlalu peduli. Sore harinya, aku menerima telepon dari Andre, temanku yang membantuku dengan pengawalan. Ia menanyakan apakah semuanya berjalan lancar. Aku menceritakan pengalamanku semalam, dan ia tertawa senang mendengarnya. Kau berhasil membuat mereka terkejut, Risa. Itu sudah cukup, katanya dengan nada puas. Terima kasih banyak atas bantuanmu, Andre, balasku tulus. Aku tidak akan bisa melakukannya tanpa kalian. Sama-sama. Kapanpun kau butuh bantuan, jangan ragu untuk menghubungiku, jawabnya. Setelah menutup telepon, aku merasa semakin yakin bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat untuk datang ke pernikahan Randy. Itu bukan tentang pamer atau balas dendam, tapi tentang menunjukkan kepada diriku sendiri bahwa aku telah berhasil melewati masa sulit dan menjadi wanita yang lebih baik. Malam itu, sebelum tidur, aku kembali melihat foto-foto pernikahan Randy yang mulai beredar di media sosial. Aku melihat beberapa foto Randy dan Anya yang tampak bahagia, dan beberapa foto para tamu yang sedang menikmati acara. Aku tidak menemukan fotoku di sana, dan itu tidak masalah bagiku. Aku tahu, kehadiranku semalam sudah cukup membekas di benak mereka. Aku tersenyum dan memejamkan mata. Aku merasa damai dan puas.
Aku telah kembali ke realitasku, membawa serta kemenangan kecil yang telah kuraih. Sekarang, saatnya untuk fokus pada masa depan yang cerah dan penuh dengan kemungkinan. Hari-hari setelah pernikahan Randy mengalir begitu cepat, terseret arus kesibukan yang justru kurindukan. Kembali ke rutinitas pekerjaanku terasa seperti menemukan kembali pijakan yang kokoh setelah sempat melayang dalam pusaran kenangan. Ada tumpukan laporan yang menanti untuk diperiksa, ide-ide kreatif untuk proyek baru yang mendesak untuk diwujudkan, dan serangkaian pertemuan dengan klien dan kolega yang membutuhkan perhatian penuh. Aku menyambut semua itu dengan antusiasme yang membara. Bisnis kerajinan tanganku tidak hanya stabil, tetapi juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Rencana untuk membuka cabang di Surabaya sudah memasuki tahap akhir, dan aku sangat bersemangat dengan prospek ekspansi ini. Sesekali, di sela-sela kesibukanku, kilasan-kilasan adegan di pernikahan Randy kembali terlintas di benakku. Ekspresi wajah terkejut Randy yang begitu polos, tatapan membeku Ibu Widya yang seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya, dan kebingungan di mataannya yang berusaha tetap tenang. Aku tidak bisa menahan senyum kecil setiap kali mengingatnya. Aku tahu, kehadiranku di sana telah meninggalkan jejak yang tak mudah dilupakan. Beberapa hari kemudian, ponselku berdering, menampilkan nama Sarah, teman lamaku yang juga mengenal Randy sejak kuliah. Aku mengangkatnya dengan senang hati. "Risa, ya ampun. Kamu benar-benar menjadi bintang di pernikahan Randy," serunya begitu sambungan telepon terhubung. "Semua orang membicarakanmu." Ibu Widya sampai tidak bisa berkata-kata. Mukanya pucat pasi. "Randy?" Dia seperti melihat hantu, benar-benar linglung. Aku tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Sarah yang begitu dramatis. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku baik-baik saja. "Sarah, tidak lebih." "Baik-baik saja katamu? Kamu lebih dari baik. Risa, kamu terlihat luar biasa anggun dengan gaun merah menyalamu. Mobil Porsche MU itu benar-benar mencuri perhatian. Apalagi dengan 2 pengawal di belakangmu. Semua orang terkesan. Risa, kamu benar-benar membuat mereka terdiam," lanjut Sarah dengan nada penuh kekaguman. Percakapan dengan Sarah dan beberapa teman lain yang juga menghubungiku memberikan gambaran yang lebih jelas tentang betapa hebohnya reaksiku di pernikahan itu. Rupanya, kehadiranku tidak hanya mengejutkan Randy dan keluarganya, tetapi juga menjadi topik perbincangan hangat di kalangan para tamu. Namun, aku berusaha untuk tidak terlalu hanyut dalam euforia ini. Bagiku, yang terpenting adalah aku merasa telah mencapai tujuanku, yaitu membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku telah berhasil melewati masa sulit dan menjadi wanita yang lebih kuat. Kehidupanku kembali berjalan pada jalurnya. Aku fokus pada pengembangan bisnisku, menghabiskan waktu berkualitas dengan teman-teman terdekat, dan menikmati hobi-hobiku yang sempat terbengkalai. Aku merasa damai dan bersyukur dengan kehidupanku yang sekarang. Kebebasan dan kemandirian yang kuraih terasa begitu manis setelah bertahun-tahun merasa terkekang. Suatu sore, saat sedang bersantai sambil menyesap teh chamomile di balkon apartemenku yang menghadap pemandangan kota yang mulai berkerlap-kerlip, aku iseng membuka ponsel dan melihat-lihat berita online. Mataku tertuju pada sebuah artikel tentang pernikahan Randy. Artikel itu menyebutkan detail acara, nama-nama tamu penting yang hadir, dan di bagian akhir, terselip sebuah kalimat yang menarik perhatianku. Kejutan lain datang dari seorang wanita bergaun merah menyala yang tiba dengan mobil mewah Porsche dan dikawal 2 orang ajudan. Kehadirannya menimbulkan spekulasi di kalangan tamu, banyak yang menduga ia adalah mantan istri mempelai pria. Aku tersenyum membaca kalimat itu. Wanita misterius bergaun merah, batinku geli. Rupanya, kehadiranku memang menjadi misteri yang cukup menarik untuk diberitakan. Namun, aku tidak merasa perlu untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan apapun. Biarlah menjadi teka-teki yang menghibur bagi mereka. Beberapa minggu kemudian,
Saat menghadiri sebuah acara pameran bisnis lokal, aku tidak sengaja bertemu dengan Rio, salah satu sepupu Randy yang cukup dekat denganku dulu. Ia menyapaku dengan senyum ramah dan kami sempat bertukar kabar. Tentu saja, topik pernikahan Randy tidak luput dari percakapan kami. "Risa, kamu benar-benar membuat Bibi Widya shock berat waktu itu," kata Rio sambil tertawa kecil. "Dia tidak menyangka kamu akan datang. Apalagi dengan penampilan yang luar biasa." Aku hanya membalasnya dengan senyuman misterius. Rio kemudian melanjutkan, "Randy juga sempat terlihat sangat bingung dan salah tingkah. Tapi untungnya, Anya terlihat cukup tenang dan bisa mengatasi situasi itu dengan baik." Aku merasa sedikit lega mendengar Anya bisa menghadapi situasi yang tidak terduga itu dengan kepala dingin. Aku tidak pernah berniat untuk menciptakan drama atau merusak hari bahagia mereka. Tujuanku hanya untuk menunjukkan transformasiku. Pertemuan singkat dengan Rio menjadi semacam penutup yang tidak terduga untuk babak kehadiranku di pernikahan Randy. Setelah itu, aku tidak lagi mendengar kabar langsung dari Randy maupun Ibu Widya, dan aku juga tidak berusaha mencari tahu. Bagiku, semuanya sudah selesai. Aku telah menyampaikan pesan yang ingin ku sampaikan, dan kini aku bisa dengan tenang melanjutkan hidupku. Aku merasakan kedamaian yang semakin mendalam dalam hatiku. Aku telah berhasil membangun kembali kehidupanku setelah badai perceraian yang menyakitkan. Aku telah meraih kesuksesan dalam karirku, dan aku dikelilingi oleh orang-orang yang mencintaiku dan mendukungku. Masa lalu biarlah menjadi kenangan dan pelajaran berharga, dan aku akan terus menatap masa depan dengan optimisme dan keyakinan yang lebih besar dari sebelumnya. Horizon baru telah terbentang di depanku, dan aku siap untuk menjelajahinya. Beberapa bulan berlalu sejak pernikahan Randy. Kehidupan kembali berjalan seperti biasa, namun ada sebuah ketenangan baru yang kurasakan dalam diriku. Kejadian di pernikahan itu kini terasa seperti babak terakhir dari sebuah buku yang telah selesai kubaca. Aku telah menutupnya dengan caraku sendiri, meninggalkan kesan yang mendalam tanpa harus menyimpan dendam atau kebencian. Aku seringkali merenung, terutama di malam hari sebelum tidur, tentang perjalanan hidupku selama ini. Dari seorang istri yang merasa tidak berharga dan diremehkan, hingga menjadi seorang pengusaha wanita yang sukses dan mandiri. Perjalanan itu tidaklah mudah, penuh dengan air mata, kerja keras, dan keraguan. Namun, setiap tantangan yang kuhadapi telah menguatkanku dan membawaku pada titik ini. Kedatanganku di pernikahan Randy, dengan segala kemewahan dan pengawalan, bukanlah semata-mata untuk membuat mantan suami dan mantan mertuaku terkejut. Lebih dari itu, aku ingin membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku telah berhasil melewati masa sulit dan bangkit menjadi wanita yang lebih baik. Aku ingin melihat sejauh mana aku telah melangkah dan menyadari betapa berharganya diriku sekarang. Melihat ekspresi terkejut mereka memang memberikan sedikit kepuasan. Namun yang lebih penting adalah rasa percaya diri dan harga diri yang kembali tumbuh dalam diriku. Aku tidak lagi membutuhkan validasi dari mereka. Aku telah menemukan validasi itu dalam kesuksesanku, dalam kebahagiaanku, dan dalam diriku sendiri. Percakapanku dengan Anya juga memberikan perspektif yang menarik. Meskipun kami baru bertemu, aku merasakan adanya kesamaan sebagai wanita yang pernah atau sedang menjadi bagian dari hidup Randy. Aku berharap ia bahagia dengan pilihannya, dan aku tulus mendoakan yang terbaik untuk pernikahan mereka. Tidak ada gunanya menyimpan rasa iri atau dengki. Aku belajar banyak dari pengalaman ini. Aku belajar bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kekayaan atau status sosial, tetapi pada kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan dan membangun kembali hidup dengan lebih baik. Aku belajar bahwa harga diri tidak bisa diberikan oleh orang lain, tetapi harus kita perjuangkan dan kita yakini sendiri. Kedepannya, aku tidak ingin lagi terbebani oleh masa lalu. Aku ingin fokus pada masa depan yang penuh dengan peluang dan harapan. Bisnisku terus berkembang,
Dan aku memiliki banyak impian dan target yang ingin ku capai. Aku juga mulai membuka diri untuk kemungkinan menjalin hubungan baru. Meskipun saat ini aku masih menikmati kesendirianku dan fokus pada pengembangan diri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun satu hal yang pasti, aku akan menghadapinya dengan keberanian dan keyakinan. Aku adalah Risa yang baru, wanita yang kuat, mandiri, dan tidak lagi mudah diremehkan. Pengalaman dengan Randy dan keluarganya telah menjadi pelajaran berharga yang akan selalu kuingat. Malam ini, bintang-bintang tampak bersinar lebih terang di langit Jakarta. Aku duduk di balkon apartemenku, menikmati angin malam yang sejuk. Aku merasa damai dan bahagia. Aku telah berhasil menulis babak baru dalam hidupku. Dan babak ini terasa jauh lebih memuaskan dan bermakna. Aku siap untuk petualangan selanjutnya. Apapun itu. Aku adalah nahkoda kapal kehidupanku sendiri. Dan aku akan mengarahkannya menuju horizon yang lebih cerah. Waktu terus bergulir. Membawa serta kenangan akan masa lalu dan membuka lembaran-lembaran baru dalam kehidupanku. Pengalaman menghadiri pernikahan Randy kini terasa seperti sebuah titik balik yang penting. Bukan karena aku masih menyimpan perasaan apapun padanya, melainkan karena momen itu telah mengukuhkan keyakinanku akan diriku sendiri. Aku telah membuktikan kepada diriku, dan juga kepada mereka yang pernah meremehkanku, bahwa aku mampu meraih kebahagiaan dan kesuksesan dengan caraku sendiri. Aku tidak lagi terikat oleh bayang-bayang masa lalu atau opini orang lain. Aku adalah arsitek kehidupanku, dan aku bebas untuk merancang masa depanku sesuai dengan impian dan aspirasiku. Bisnisku terus berkembang pesat, melampaui ekspektasiku. Cabang di Surabaya berhasil dibuka dengan sukses, dan aku mulai mempertimbangkan untuk melebarkan sayap ke kota-kota lain. Aku menikmati setiap tantangan dan pencapaian yang kuraih. Kerja keras dan dedikasiku telah membuahkan hasil yang manis. Dalam kehidupan pribadiku, aku dikelilingi oleh teman-teman dan keluarga yang menyayangiku dan selalu memberikan dukungan. Aku belajar untuk lebih menghargai hubungan yang tulus dan menghindari drama yang tidak perlu. Aku juga mulai membuka hatiku untuk kemungkinan cinta yang baru. Meskipun aku tidak terburu-buru, aku percaya bahwa cinta sejati akan datang pada waktu yang tepat. Mengenai Randy dan Ibu Widya, aku telah benar-benar memaafkan mereka. Bukan berarti aku melupakan semua perlakuan mereka di masa lalu, tetapi aku memilih untuk tidak lagi membiarkannya mengendalikan emosiku. Aku telah melepaskan semua rasa sakit dan kekecewaan. Mereka kini hanyalah bagian dari masa laluku, sebuah pelajaran berharga yang telah membantuku tumbuh dan berkembang. Sesekali, aku mendengar kabar tentang kehidupan Randy melalui teman-teman atau media sosial. Aku melihat foto-foto dirinya dan Anya yang tampak bahagia. Aku turut senang untuk mereka. Aku berharap mereka menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya dalam pernikahan mereka. Kini, ketika aku melihat ke cermin, aku melihat seorang wanita yang kuat, mandiri, dan penuh percaya diri. Wanita yang telah melewati badai kehidupan dan keluar sebagai pemenang. Wanita yang tahu betul apa yang diinginkannya dan tidak takut untuk mengejarnya. Kejadian di pernikahan Randy mungkin tampak seperti sebuah drama yang penuh dengan intrik dan kejutan. Namun, bagi diriku sendiri, itu adalah momen yang memberiku penutup yang sempurna untuk sebuah babak yang telah usai. Aku telah menunjukkan kepada dunia, dan yang terpenting kepada diriku sendiri, bahwa aku adalah wanita yang berharga dan layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Aku berdiri di balkon apartemenku, menatap gemerlap lampu kota di malam hari. Angin sepau-sepa membelai wajahku. Aku merasa damai dan penuh harapan. Lembaran baru dalam hidupku telah terbuka, dan aku siap untuk menulis cerita yang lebih gemilang di atasnya. Masa depan terbentang luas di hadapanku, penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Dan kali ini, aku akan menghadapinya dengan senyuman dan keyakinan yang tak tergoyahkan.
Inilah akhir dari babak lama, dan awal dari sebuah kisah yang jauh lebih indah.